Selamat datang kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini dengan tema Cornerstone Bible School, yaitu sekolah Alkitab yang diinisiasi oleh Pastor Stephen Agustinus. Saya akan bertanya lebih lanjut mengenai materi apa yang nantinya akan disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Cornerstone Bible School. Tentunya pemirsa di rumah juga penasaran. Jadi saya juga penasaran. Oleh karena itu, tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor. Thank you. Ya, silakan duduk, Pastor. Iya. Episode yang lalu kita udah bahas sesuatu yang seru, Pastor, mengenai kurikulum di Cornerstone Bible School ini. Iya. Nah, Pastor Stephen, setelah kita membahas mengenai identitas kita di dalam Kristus, nah hal selanjutnya lagi yang akan Pastor Stephen sampaikan di sekolah Alkitab itu apa, Pastor? Kasih kisi-kisi, Pastor. Iya, secara spesifik paket yang kedua yang kita akan bahas atau akan menjadi kurikulum pelajaran kita, berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Bagaimana kedaulatan Tuhan seharusnya kita bisa tarik turun untuk berlaku di dalam pelayanan kita. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, bukan hanya Yesus, para rasul ketika mereka melayani dengan disertai tanda-tanda ajaib, banyak mujizat, menjadi penegasan atas message, atas pesan yang mereka sampaikan. Nah, kalau kita di masa sekarang, kita melayani, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, tapi tidak disertai dengan peneguhan-peneguhan, bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita sebagai hamba-hambanya di akhir zaman, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan hati orang. Jadi memang membutuhkan kuasa itu, Pastor. Dibutuhkan adanya manifestasi kuasa, dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Paulus sendiri berkata, "Aku datang kepadamu," katanya kepada jemaat di Korintus, "bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan menggunakan hikmat manusia, supaya iman kamu bisa dibangun di atas dasar manifestasi kuasa Tuhan, di atas dasar kedaulatan Tuhan, di atas dasar keilahian yang Tuhan manifestasikan lewat hidup hamba-hambanya." Itu semua bukan hanya terjadi di masa lampau aja, Pastor. Maksudnya saya percaya zaman sekarang apakah memang bisa terjadi lagi? Saya percaya kesaksian roh, manifestasi roh, berbagai macam perkara-perkara ilahi sampai hari ini masih terus berlaku. Karena Tuhan pembuat mujizat yang kita sembah di dalam nama Yesus, sampai hari ini, sampai Yesus datang yang kedua kali, akan terus bekerja, akan terus memanifestasikan dirinya lewat kehidupan hamba-hambanya. Dan karenanya saya berdoa lewat program CBS ini, Cornerstone Bible School, seberapa banyak saudara yang bisa ikut bergabung dan belajar bersama-sama, engkau pun akan alami Tuhan pakai engkau dengan luar biasa. Nah, Pastor Stephen, kasih gambaran dikit, Pastor. Kira-kira bagaimana nanti nih Pastor Stephen mengajarkan untuk seseorang benar-benar bisa bergerak dalam kuasa kedaulatan Tuhan di kelas itu? Kira-kira seperti apa, Pastor? Secara sederhana, saya bisa memberikan sedikit bocoran. Nah, ya boleh, Pastor. Pasti pemirsa menantikan bocoran ini. Konsep berpikir ataupun paradigma yang saya akan coba bangun lewat program paket pelajaran God's Sovereignty atau kedaulatan Tuhan ini adalah efek dosa itu selalu membawa kematian. Entah itu kematian secara physically ataupun kematian dalam derajat yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Karena istilah mati atau kematian tidak selalu harus kita artikan sebagai orang yang lalu mati. Bisa saja orang yang terus bermasalah secara finansial, sebetulnya dia sedang mengalami kematian menggerogoti kehidupan finansialnya. Orang yang seringkali uring-uringan, kepahitan, sakit hati, hidup dalam konflik batin, ini kan sama saja
ada roh maut yang sedang menggerogoti kehidupan sosial dalam dirinya. Terus mungkin orang yang betul-betul secara physically sakit-sakitan. Ini artinya ada roh kematian yang menggerogoti tubuh lahiriahnya, kesehatannya, sehingga dia mendapati dia tidak pernah fit. Sementara Alkitab sendiri menegaskan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, Alkitab menulis sama seperti kita, hidup berdasarkan apa yang dapat binasa dengan menggunakan tubuh lahiriah ini. Tuhan berkata lewat Paulus, Tuhan akan membawa kita untuk juga hidup di dalam kehidupan yang tidak bisa binasa. Lalu ada sebuah nubuatan yang Paulus sampaikan, ketika yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ketika yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Kesimpulannya, ketika kita mulai terus belajar hidup berdasarkan kehidupan roh, kehidupan ilahi, kehidupan Kristus yang dia alirkan dan dia tumbuhkan dalam hidup kita, maka genaplah kitab 1 Korintus 15 mengatakan, firman yang berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana di dalam pelayanan kita mengalirkan kehidupan Kristus untuk menelan berbagai manifestasi maut atau pekerjaan maut, baik dalam kehidupan orang perseorangan ataupun mungkin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan semacam itu. Itu menjadi satu bentuk pembuktian juga ya Pastor ya, terhadap keberadaan dari realita Tuhan itu. Itu akan menjadi sebuah pembuktian bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang masih terus bekerja dan sampai hari ini sedang terus memanifestasikan dirinya lewat setiap kita orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Jadi benar-benar memungkinkan, maaf nih Pastor, saya bertanya, apakah benar-benar memungkinkan kita akan benar-benar melayani juga sama seperti Yesus waktu dia di atas muka bumi ini? Saya percaya. Karena Yesus sendiri berkata, keluar dari mulutnya sendiri. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, khususnya di ayat yang ke-12, dari mulutnya sendiri Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang aku sudah lakukan. Bahkan Yesus berkata, jauh lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Nanti di kelas itu Pastor Stephen akan kasih kunci-kunci gitu ya Pastor. Pasti. Di situ kita akan belajar bagaimana kita bisa terhubung dengan realita keberadaan Bapa seperti Yesus sendiri. Karena pada waktu Yesus akan membangkitkan Lazarus, ada sebuah doa yang dia naikkan dan itu betul-betul berbicara kuat dalam hidup saya. Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Itu kuasa doa yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Itulah kuasa doa yang akan sekali lagi Tuhan kembalikan kepada gerejanya, akan Tuhan hadirkan lewat hidup dan keberadaan saudara. Karenanya saya yakin ketika engkau terus dibawa terhubung dengan realita keberadaan Tuhan, maka keilahian Tuhan juga akan terus bermanifestasi di dalam hidupmu dan lewat keberadaanmu. Pastor Stephen tadi menarik, Pastor Stephen, bahwa kasusnya Yesus membangkitkan Lazarus. Ini membangkitkan orang mati kan Pastor? Betul. Nah, masa iya Pastor, ini kita akan melakukan hal itu lagi, membangkitkan orang mati? Apa benar-benar akan sampai ke sana Pastor? Saya yakin hal itu akan menjadi sesuatu yang lazim terjadi. Karena bahkan pada saat sekarang ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di pedalaman gitu ya, yang betul-betul Tuhan pakai membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Benar-benar real gitu. Betul-betul real, bangkit dari kematian. Hanya mungkin permasalahannya karena mereka ada di daerah, mereka ada di pedalaman, tidak ada akses internet, tidak terekspos, sehingga tidak bisa terekspos. Mungkin sekarang kita berkata, loh sekarang ini kan zamannya medsos. Ya memang. Tapi kadangkala ada momen-momen
waktu-waktu di mana ketika kedaulatan Tuhan dimanifestasikan, bahkan orang mati dihidupkan kembali, kita nggak sempat untuk tidak sempat untuk melakukan recording, karena kan segala sesuatunya seringkali terjadi dalam kondisi yang sangat cepat sekali. Saya pernah sekali waktu bersama dengan beberapa rekan, kami pergi ke salah satu restoran ketika habis selesai pelayanan. Restorannya padat sekali, penuh banyak orang. Jadi ketika kami waktu itu digiring ke satu tempat tertentu, ternyata di situ kursinya sudah penuh. Kami dipindahkan ke tempat yang lain lagi, ternyata tempat itu juga tidak available. Akhirnya kami dibawa lagi ke satu tempat yang lain. Itu ramenya luar biasa. Nah, waktu itu saya duduk menghadap ke arah sana, kira-kiranya begitu. Saya itu lagi makan enak. Nah, sementara lagi makan, ngobrol bersama dengan teman, saya mendapati ada satu orang bapak-bapak yang kelihatannya itu sudah terkena sakit tertentu lah, karena dari cara jalannya udah kelihatan lemah, sudah kelihatan lemah, sudah kelihatan tidak gesit begitu. Nah, sementara dia sedang makan disuapin oleh perawat, tiba-tiba perawatnya itu kayak berteriak setengah histeris. Om, gitu kira-kiranya. Om. Lalu dia pukul-pukul tangannya. Om, bangun. Om, bangun. Nah, kebetulan di salah satu rekan yang menjadi rombongan saya, itu langsung mendekat ke sana. Lalu kemudian ketika dia cari nadinya, sudah tidak ada. Seketika dalam sepersekian detik, saya itu seperti merasa Roh Kudus mendorong saya untuk langsung ke orang tersebut dan mendoakan. Jadi ini dorongan Roh Kudus nih ya? Dorongan secara spontan. Langsung cepat lari ke sana, lalu saya tumpang tangan ke bagian jantung orang tersebut karena mukanya memang sudah kelihatan sangat pucat pasi, dan orang Jawa bilang kalau dipegang itu sudah anyep. Orang Jawa bilang anyep itu apa ya? Sudah seperti hilang rasa, seperti tidak ada kehidupan lagi. Ditegaskan lewat orang ini, rekan kita yang ketika mencari nadinya nggak ada lagi. Seketika saya langsung lompat, saya tumpang tangan di bagian jantungnya, lalu saya perintahkan di dalam nama Yesus, roh maut pergi, aku alirkan kehidupan. Saya doa seperti itu dalam hitungan beberapa detik. Tiba-tiba orang itu kayak bangun lagi, lalu batuk-batuk. Maksudnya pas didoain langsung bangun lagi? Seketika gitu? Begitu saja orang itu kayak bangun lagi, terbatuk-batuk. Lalu kemudian setelah itu dikasih minum oleh perawat yang ada dan melanjutkan makan siangnya. Wow, iya. Ini berarti udah benar-benar bisa dikatakan sudah mati ya, sudah mati. Karena nadinya sudah nggak ada nadinya. Mungkin orang berkata mungkin mati suri kali. Ya mau dibilang mati suri atau apapun juga, tetap aja mati. Tetap aja sepertinya sudah tidak ada kehidupan. Sudah tidak ada kehidupan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri perubahan yang sangat drastis. Dalam hitungan 1-2 menit itu wajahnya yang sudah kelihatan pucat dan seperti terasa anyep tadi itu. Begitu dipegang lagi itu sudah hangat. Darahnya kayak mengalir kembali dan wajahnya itu sudah kelihatan wajah orang biasa lagi. Dari situ saya mau memberi penegasan buat setiap kita. Tuhan masih terus bekerja. Tuhan itu nyata, dan dia akan terus pakai saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mungkin bagi beberapa orang mereka berkata, wah, hampir aja lewat orang itu. Rasanya sih bukan hampir, emang udah lewat. Tapi ketika dengan kehidupan roh kita mengalirkan kehidupan Kristus itu, dan memastikan kematian terusir, sesuatu yang ilahi terjadi.
orang itu kembali pulih. Minimal orang itu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Iya, ada persiapan lah ya, Pastor. Ada masanya. Iya, Pastor Stephen, bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta, Pastor? Saya percaya semua ini harusnya dilakukan oleh hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Nah, buat setiap kita sebagai orang percaya yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengambil keputusan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Aku sudah mati bagi dosa, tapi aku hanya hidup bagi Tuhan. Engkau itu sebetulnya adalah para hamba Tuhan. Oh iya. Dan semua hamba Tuhan, Tuhan ingin bisa perlengkapi dengan kuasa keilahian. Sehingga sebagai hamba Tuhan, kita dipakai dengan luar biasa untuk menjadi representasi kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Iya. Itu menarik loh, Pastor. Menariknya kan itu dilakukan di tempat umum, Pastor Stephen. Iya. Maksudnya itu bukan di gereja dalam kondisi KKR. Bukan. Apakah nanti hal itu akan Pastor Stephen ajarkan sehingga benar-benar implementasinya itu masuk ke dalam realita hidup sehari-hari? Pasti. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, sebetulnya di masa itu nggak ada KKR. Oh iya, betul. Di masa nggak ada bagian brosur gitu, nggak ada bagi brosur, nggak ada KKR, nggak ada ibadah khusus karena mereka lagi dianiaya. Iya. Mereka dikejar-kejar oleh orang Roma dan sekaligus orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi. Jadi semuanya terjadi spontanitas. Nah, saya percaya sebagaimana realita hadirat Tuhan akan terus dibangun dalam hidup kita. Nah, ini salah satu materi yang akan saya bagikan dalam kurikulum tentang kedaulatan Tuhan, juga berbicara tentang realita hadirat Tuhan. Nah, ketika realita hadirat Tuhan terus bertumbuh dalam diri kita, seringkali ketika kita menghadapi masa-masa yang kritis pakai tanda kutip dalam hidup orang-orang tertentu, kita udah nggak mikir dua kali lagi. Tahu-tahu aja Roh Kudus akan mengambil alih, bergerak, kita tinggal melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan dan mujizat pun terjadi. Oh iya. Saya ingat kalau yang kisah tentang orang yang di restoran tadi itu baru-baru ini terjadi. Dia tepatnya di akhir tahun kemarin lah. Iya. Tapi beberapa tahun yang lampau, ini kebetulan saya ingat lagi. Ketika saya masih single, saya itu diminta melayani di salah satu retreat anak-anak muda. Iya. Session yang diberikan kepada saya adalah tentang baptisan Roh Kudus. Iya. Nah, setelah terjadi pencurahan baptisan Roh Kudus, banyak orang di jamaah Tuhan, banyak orang terima baptisan Roh. Sebelum tuntas sepenuhnya, saya serahkan kepada panitia. Saya dibawa panitia pergi ke tempat istirahat. Iya. Rupanya setelah semuanya selesai, panitia masih mendapati ada satu orang yang seperti dalam keadaan trans, nggak sadarkan diri. Coba dibangunin, nggak bangun-bangun juga. Nah, jadi akhirnya saya dipanggil. Pak Stephen, boleh tolong? Ini ada satu peserta yang kelihatannya kok masih dilawat Tuhan, belum selesai-selesai juga. Saya bilang ya kalau dilawat Tuhan ya sudah biarin aja lah, nggak apa-apa. Nah, tidak berapa lama ada panitia yang lain lagi datang. Anaknya kesurupan katanya. Oh, jadi ini kesurupan dia di tengah-tengah. Rupanya pada waktu itu dia mengalami ada pekerjaan Roh Kudus yang membongkar ilmu-ilmu yang dia punya. Oh, jadi dia bawa ilmu hitam nih, Pastor. Belakangan setelah kita tuntaskan, baru anaknya cerita dan baru kita tahu. Jadi rupanya anak ini itu mewarisi ilmu apa itu, harimau apa gitulah kira-kira dari garis keturunan kakeknya, dari bapaknya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, ini orang rebah begitu rupa. Rupanya Roh Kudus itu mengoperasi hidupnya. Jadi setelah semua selesai, dia tetap ada di situ. Nah, panitia doain gitu kan. Ketika didoakan, tahu-tahu orangnya bangun. Wah, lalu kemudian mulai memanifestasikan gerakan-gerakan yang kayak harimau. Dipegang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. 4 orang pegangin 1 orang, nggak kuat. Wah, itu meronta-ronta. Nah, panitia satu lari-lari datang cari saya.
Nah, saya datang ke sana begitu dengar ada orang kerasukan. Wah, ini dia. Wah, seru ini. Karena waktu itu memang lagi rame-ramenya pelayanan pelepasan. Oh, iya. Seru ini. Iya. Nah, ketika saya sampai di ruangan di mana manifestasi itu sedang terjadi, saya baru di pintu masuk. Ketika saya menjulurkan kepala saya, tiba-tiba itu orang dari ujung ruangan sebelah sana itu bisa loncat, betul-betul memanifestasikan kayak harimau. Loncat dengan 2 tangan yang terkembang begitu. Wah, gitu. Nggak sempet doa, nggak sempet tengking-tengking, tapi saya melihat manifestasi kuasa Tuhan yang sangat nyata. Seperti tiba-tiba orang itu kayak ada yang megangin kakinya. Jadi itu tangan sudah di depan muka begini, berhenti. Dan tiba-tiba dia seperti terlempar kembali ke pojok sana. Beletak, pingsan dia. Wah, ini benar-benar kayak film gitu ya, Pastor? Betul-betul kayak film. Pas udah mau dekat, Sudah dekat begini tiba-tiba berhenti. Dan terus mental kembali ke belakang. Kayak ada yang narik begitu rupa. Dia pingsan, kita doakan, kita layani pelepasan. Ketika dia bangun baru dia cerita. Ya, dia mewarisi ilmu harimau. Oh, itu waktu pas mental kan, Pastor? Itu sempat ada nyebut apa dulu gitu? Udah nggak sempet nyebut apa. Jadi memang benar-benar mental Betul. dalam perlindungan Tuhan. Kita melihat penjagaan Tuhan yang sangat real. Iya. Pelayanan para malaikat itu sangat nyata. Jadi saya bisa memberi penegasan buat saudara. Engkau yang ada dalam dunia pelayanan, engkau akan bisa mengalami kedaulatan Tuhan berlaku secara nyata dalam hidupmu. Iya. Itu real, itu nyata ya, Pastor? Sangat real sekali. Itu beberapa dari sekian banyak lah. Iya, sekian banyak kesaksian yang saya lihat, yang saya alami ketika ada di dalam pelayanan. Iya. Salah satu di antaranya ini balik lagi yang tiba-tiba teringat. Ini terjadi atas hidup anak saya sendiri. Ketika anak saya yang pertama baru berusia 40 hari pada waktu itu, kami bawa ke dokter untuk diimunisasi. Ya biasalah, anak juga biasa diimunisasi. Iya. Ketika diimunisasi, ternyata dalam beberapa jam terjadi reaksi kimia. Oke. Wih, itu kuping anak saya, jempol kaki anak saya itu bisa tahu-tahu itu bengkak, memunculkan tanda-tanda pembengkakan, lalu kemudian kulitnya pecah. Bayangkan, jempol tangan anak saya itu bengkaknya seperti jempol tangan saya gini. Jempol tangan anak bayi umur 40 hari sama jempol tangan orang dewasa kan otomatis beda. Itu bengkak luar biasa. Buru-buru kami bawa lagi ke rumah sakit. Dokter berkata, loh kok baru dibawa ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini? Itu kondisinya udah seluruh badan itu melepuh semua. Itu maksudnya, Pastor, kayak luka. Betul-betul luka, gitu ya, Pastor? Luka terbuka, melepuh semua. Baunya anyir luar biasa. Dokter sudah langsung bilang nggak boleh pulang lagi, karena harus langsung masuk isolasi, karena terjadi luka terbuka. Takutnya kalau dibawa pulang ke rumah, ada virus lah, ada bakteri lah, itu akan memperparah, menciptakan kompleksitas dalam sakitnya. Nah, dokter ketika mengamati kondisi anak saya pada waktu itu, dokter berkata, Pak, ini kayaknya gejala Stephen Johnson Syndrome, Pak. Waduh, sepanjang yang saya tahu orang-orang yang terkena Stephen Johnson Syndrome itu lewat semua sudah. Iya, kalau hidup juga. Kalau hidup pun pasti cacat. Dokter sudah kasih tahu. Itu alternatifnya yang pertama, anak bapak cacat seumur hidup. Atau kalaupun sembuh juga ya air matanya nggak ada seumur hidup. Harus dikasih tetes mata terus seumur hidup itu. Wah, hati jadi nggak karu-karuan. Ya, belum lagi istri saya belum selesai dari sakit melahirkannya. Jadi akhirnya kami nurut sama dokter, itu peristiwa hari Senin. Hari Selasa dokter masih ada, kami mondok di rumah sakit. Hari Rabu kebetulan Lebaran. Ini kasusnya terjadi beberapa tahun yang lalu.
Jadi dokter-dokter itu semua pada juga ya, ikut lebaran semua gitu. Iya. Jadi yang ada hanya dokter jaga. Dan dokter jaga setiap kali datang nanya, apa ini? Kenapa begini? Aduh, iya. kita harus menjelaskan lagi. Iya. Itu pagi hari, sore hari biasa kan dokter visit, dokter jaga kan datang sehari 2 kali. Ini sore hari datang lagi. Kenapa ini? Dokter yang lain. Kenapa ini? Iya, iya. Cerita lagi, aduh capek deh istilahnya begitu. Iya. Itu hari Rabu. Hari Kamis sama. Dan dari rumah sakit atau dari dokter pun tidak ada tindakan medis apapun yang dilakukan. Dokternya cuma berkata karena ini tercetus lewat chemical, karena kan disuntik imunisasi. Jadi kita akan mencoba membuat observasi dulu, kata dokter. Kita belum berani kasih obat. Takutnya dikasih obat ini, wah menciptakan efek yang lebih parah lagi. Jadi dokter nggak berani. Jadi dokter bilang kita bikin observasi selama beberapa hari. Nah ini sudah hari Rabu, hari Kamis, nggak ada apa-apa. Cuman dikasih infus cairan doang. Akhirnya hari Jumat itu saya ingat, saya langsung mengambil sikap, udahlah kita keluar aja dari rumah sakit ini. Percuma, nggak ada tindakan apa-apa yang kita bisa buat. Keluar dari rumah sakit. Itu penuh resiko kan, Pastor? Pasti. Dari rumah sakitnya dikasih banyak formulir ini dan itu yang harus saya tanda tangani, menyatakan bahwa semua risiko akan saya tanggung sendiri. Saya tidak akan menuntut rumah sakit dan sebagainya. Ya sudah, tanda tangan aja. Saya sudah keki. Karena tidak ada tindakan apa-apa. Tapi wah konyol juga. Karena ketika saya keluar dari rumah sakit A istilahnya, lalu kita muter ke seluruh rumah sakit yang besar yang ada di Jakarta. Harapannya kita ketemu ada dokter anak. Nggak ada satupun dokter anak. Semuanya hanyalah dokter on duty yang ada di IGD ataupun ruang gawat darurat. Akhirnya setelah muter ke sana kemari seharian penuh, ketika menjelang malam kami pulang ke rumah. Ketika kami sampai di rumah dalam kondisi lelah, saya langsung tidur. Itu kurang lebih sekitar pukul 5:30 atau jam 6 sore. Menjelang tengah malam, kira-kira pukul 11.30-an kurang lebih, tahu-tahu istri saya membangunkan saya. Bangun. Saya rasa ada roh maut mendekati anak kita. Langsung bangun. Lalu kita cari, kita lihat anaknya, kita senteri, wah betul. Jadi ada bintik-bintik merah di batok kepala anak saya. Sementara sebelumnya dokter itu sudah wanti-wanti, sudah bilang jangan sampai ada bintik-bintik merah yang muncul kembali. Karena itu menunjukkan siklus dari Stephen Johnson syndrome-nya terus bergerak, terus bekerja. Nah, selama beberapa waktu, selama beberapa hari memang sudah tidak menunjukkan tanda-tanda itu lagi. Tapi kerusakannya sudah parah. Nah, ini kok muncul lagi? Wah, langsung kita pergi ke gereja. Kebetulan waktu itu posisi gereja dan rumah saya itu berdempetan. Saya ke gereja bersama istri. Ada juga kakak ipar saya bersama dengan istri. Kami doa waktu itu. Udah semua jurus kita keluarkan. Doa deklarasi, doa bahasa roh, doa meluap-luap, semuanya deh. Pokoknya kita terus doa, perangi semua pekerjaan roh maut. Saya mendapati pada waktu itu, di tengah-tengah lagi doa, tiba-tiba seperti ada orang yang nyiram saya dengan satu ember air dingin. Rasanya langsung memenuhi batin saya. Saya tahu itu hadirat Tuhan yang memberikan keteduhan, memberikan damai sejahtera. Dan betul memang hati saya yang gundah, yang khawatir, yang cemas, itu seperti tahu-tahu kayak terpisah. Dan saya bisa merasakan kayak ada dua perasaan yang berbeda. Di satu sisi rasa gelisah tadi, rasa khawatir karena kondisi anak yang tiba-tiba memunculkan siklus kembali. Di sisi yang lain ada perasaan tenang. Dan ketika perasaan tenang ini muncul, ini perasaan gelisah, khawatir, takutnya pelan-pelan pergi. Dan di waktu itu
saya seperti mendengar Tuhan berfirman. Tuhan seperti berkata dengan keras di dalam hati saya. Sampai saya tahu itu suara di dalam hati. Iya. Ya, tapi saking kerasnya rasanya seperti terdengar dengan telinga. Tuhan memberikan firman. Tuhan berkata, peperangan dimulai di rumah ini. Iya. Aku akhiri di rumah ini. Iya. Itu yang pertama. Iya. Kalimat kedua yang Tuhan ucapkan adalah, kemenangan yang kau nikmati ini bukan lagi milikmu pribadi. Ini adalah tonggak kemenangan bagi gerejaku. Iya. Udah, cuma 2 kalimat itu yang Tuhan beri. Itu Tuhan yang berfirman. Betul-betul saya bisa rasa Tuhan berfirman. Udah nggak ada lagi pertanyaan, ini Tuhan bukannya. Nggak ada, itu yang ada cuman keyakinan. Seyakin-yakinnya Tuhan sudah berfirman. Iya. Saya udah nggak perlu lagi mencari catatan ciri-ciri suara Tuhan. Saya sudah tahu dengan pasti ini Tuhan yang berfirman. Iya. Selesai doa, saya cerita sama istri dan kakak ipar. Lalu itu sudah kira-kira pukul 12 lebih ya, 15 lebih 20 menit. Lalu kita kembali ke rumah. Saya senterin lagi, saya lihat batok kepala anak saya. Wah, puji Tuhan. Bintik-bintik merah yang awalnya banyak yang merah menyala, itu seperti mulai memudar. Puji Tuhan. Itu menjadi sebuah tanda dari Tuhan. Wah, hati saya sudah lega. Tapi kan ini kan masih bonyok ini. Badannya masih terus mengelupas dan mengeluarkan bau anyir. Tapi ya itu sudah Sabtu dini hari. Kita tidur. Besoknya Sabtu pagi kita bangun. Saya biasa bersihin luka-luka dari anak saya dengan menggunakan cairan NaCl, cairan infus. Masih belum ada yang bagaimana. Hanya memang kelihatan ada beberapa tempat yang kelihatan sudah mulai kering. Tapi ada banyak yang masih basah, luka basah. Tapi yang luar biasa, seharian penuh ini anak saya dapati luka-luka basahnya itu mengering begitu saja. Dalam 1 hari itu? Dalam hitungan jam saja. Hitungan jam. Mengering. Lalu anaknya, wah, goyang sini, goyang sana, dan semua kulit-kulit yang mengering itu mengelotok semua. Rontok semua. Sehingga jadi bersih kembali kulitnya. Itu hari Sabtu. Benar-benar bersih total. Betul-betul bersih. Hanya tinggal sisa-sisa kulit ari sedikit. Lalu kemudian hari Minggunya, ketika saya bawa ke gereja, orang sudah tidak melihat adanya perbedaan. Dari memang minggu sebelumnya nggak ada apa-apa. Memang sebelumnya tidak ada apa-apa. Tapi dari situlah saya bisa melihat bagaimana kedaulatan kuasa Tuhan dimanifestasikan lewat firman-Nya. Amin. Dan karenanya saya berani menegaskan, kalau saya melihat, saya mengalami hal itu, saya percaya Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah, Tuhannya sama. Amin. Kalau Dia bekerja dan Dia memanifestasikan keilahiannya dalam hidup saya, lewat keberadaan saya, Tuhan yang sama akan juga bekerja dalam hidupmu dan lewat keberadaan. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi bagi pemirsa yang ingin memahami cara kerja Tuhan ya, Pastor. Dalam memanifestasikan kedaulatannya. Dan bekerja sama dengan Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan di atas muka bumi ini. Jangan lewatkan sekolah Alkitab ini ya, Pastor ya. Pasti. Pastor Stephen, saya yakin ada banyak pemirsa di rumah yang membutuhkan intervensi kedaulatan Tuhan. Maukah Pastor Stephen berdoa untuk pemirsa di rumah? Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih. Lewat program ini, Engkau membangkitkan kembali pengharapan kami. Kami dibawa untuk memahami, untuk mengerti, untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang nyata. Dan Engkau masih terus bekerja sampai pada hari ini. Hari ini aku berdoa untuk seberapa banyak pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan apapun. Dan mereka membutuhkan manifestasi kedaulatan Tuhan untuk terjadi dan berlaku dalam hidup mereka. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ajak untuk kita bisa menyatukan hati, menyatukan iman, dan mari angkat tanganmu ke arah
layar yang ada, izinkan saya berdoa bersama dengan saudara. Biarlah takaran iman, Amin. dimensi keyakinan yang Tuhan pernah bangun, yang Tuhan sudah bangun dalam hidupku, akan betul-betul terimpartasi dalam hidup setiap mereka. Dan aku berdoa sebagaimana suara Tuhan datang dalam hidupku, biarlah suara Tuhan juga datang dalam hidup setiap pemirsa yang membutuhkan suara Tuhan. Hari ini aku berdoa demi nama Yesus, tangan kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Kedaulatan kuasa Tuhan bermanifestasi dalam dirimu. Semua yang selama ini engkau anggap mustahil terjadi, Tuhan buat menjadi mungkin. Apa yang tidak ada, apa yang tidak engkau miliki, apa yang menjadi pergumulanmu, demi nama Yesus Tuhan tambahkan secara ilahi dalam dirimu. Engkau tidak akan pernah kekurangan segala yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Firman-Nya datang atasmu, sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang ilahi sedang Tuhan mulai dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Roh Kudus, lanjutkan pekerjaan tanganmu dalam kehidupan setiap kami. Program ini bisa berakhir, tapi pekerjaan rohmu akan terus berlanjut. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, Pastor Stephen, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bincang lagi lebih lanjut di dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati, and I love you. Apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita tadi, itu semua membuat kita punya pengharapan untuk berjalan dalam dimensi kedaulatan kuasa Tuhan. Semua hal tersebut akan dibahas secara detail oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Cornerstone Bible School. Bagi pemirsa yang penasaran dengan sekolah Alkitab ini, pemirsa bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kabar baiknya, Cornerstone Bible School akan di-launching pada awal tahun 2021, lebih tepatnya pada awal Februari. Oleh karena itu, bagi pemirsa yang bertanya-tanya, ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Dan kabar selanjutnya, di dalam waktu belakangan ini, Pastor Stephen telah membuka yang namanya Gerakan Bertekun. Di sana Pastor Stephen mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan via aplikasi Zoom. Jadi bagi pemirsa yang rindu menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam dan memahami prinsip firman lebih dalam, pemirsa bisa mengikuti Gerakan Bertekun bersama Pastor Stephen Agustinus. Di sana saudara bisa bertanya secara langsung pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran firman Tuhan, dan Pastor Stephen akan juga menjawab secara langsung bertatap muka melalui aplikasi Zoom yang ada. Bagaimana caranya saudara bisa bergabung dalam Gerakan Bertekun? Segera hubungi nomor di bawah ini. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi di dalam Ruang Tiranus pada episode berikutnya, masih membahas mengenai sekolah Alkitab Cornerstone Bible School. Pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik untuk membuka pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Nantikan Ruang Tiranus di dalam episode berikutnya, The Room of Revivalists and Reformers.